Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanida dari kelompok 9 beserta rekan-rekan saya yaitu Anissa Putri Amalia Hidayat, Indra Nugraha, dan Rifa Fauzia akan mempresentasikan materi tentang aspek keagamaan. Dalam aspek keagamaan, yang pertama ada perkembangan agama pada masa anak-anak, kemudian ada perkembangan agama pada masa remaja, dan ada perkembangan agama pada usia dewasa. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama pada masa anak-anak. Peranan orang tua dalam menumbuhkan jiwa agama bagi anaknya, memberikan prospek kehidupan anak pada masa yang akan datang. Orang tua yang mengerti tentang urgensi pertumbuhan dan perkembangan agama dalam kehidupan anak, yang memberikan suatu kecenderungan kepada aturan-aturan agama yang harus dilaksanakan dalam praktek hidupnya sehari-hari. Hal seperti inilah dapat dimanfaatkan untuk melatih anak dalam membiasakan menjalankan ibadah agama dan penuh rasa disiplin dan tanggung jawab. Proses perkembangan jiwa pada masa anak-anak ditanamkan oleh orang tua melalui beberapa kesempatan pergaulan sebagai berikut. 1. Dalam permainan. 2. Dalam latihan atau praktek apa kerja sehari-hari. 3. Melalui perintah orang tua. 4. Pemberian contoh tauladan dan pembiasaan disiplin. Apabila agama telah mendapatkan tempat yang terhormat di hati anak, maka sudah barang tentu segala ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya akan menjurus kepada sifat-sifat yang terpuji. Dengan demikian akan terlihatlah bahwa perkembangan perasaan agama bagi anak akan semakin tinggi sesuai dengan ketinggian agama yang dianutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkembangan agama pada usia remaja. Usia remaja disepakati oleh ahli jiwa antara 13 sampai 21 tahun. Jika kita tinjau dari segi psikologi, maka batas usia remaja lebih banyak bergantung kepada keadaan masyarakat di mana remaja itu berada. Yang biasanya dapat ditentukan adalah permulaan masa remaja ialah pada saat remaja itu mengalami masa pubertas. Adapun ciri-ciri masa puber pada remaja awal. Ciri-ciri puber pada laki-laki. Yang pertama, mimpi yang dapat dikategorikan sebagai undangan untuk memasuki jenjang masa remaja. Yang kedua, adanya perubahan suara, yaitu suara menjadi lebih besar. Yang ketiga, membesarnya beberapa kelenjar tubuh lainnya. Kemudian, ciri-ciri puber pada perempuan. Pertama, yaitu menstruasi atau haid. Yang kedua, suaranya semakin melengking. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang timbul perasaan malu, emosional, dan yang lainnya. Ada pula ciri-ciri masa remaja akhir. Sesungguhnya, masa remaja itu tidaklah pasti kapan secara tegas dimulai dan kapan pula berakhir. Tergantung kepada berbagai faktor. Misalnya, yang pertama yaitu ada faktor perorangan, di mana ada orang yang cepat bertumbuhnya dan ada pula yang lambat. Yang kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial ini yang cepat memberi kepercayaan dan penghargaan kepada anak-anak mudanya, sehingga mereka segera diterima oleh masyarakat sebagai yang didengar pendapatnya. Biasanya masyarakat desa atau masyarakat yang masih terbelakang. Tapi ada pula lingkungan yang enggan memberi kepercayaan kepada remajanya, sehingga mereka dipandang sebagai anak yang harus ditolong, dinasehati, dibimbing, dan dicukupi segala kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi. Dalam masyarakat miskin atau kurang mampu, anak-anaknya segera diberi tanggung jawab dan ikut mencari nafkah, serta keterampilan untuk mencari nafkah itu sederhana seperti bertani, menangkap ikan, gembala ternak, dan ada pula yang mempekerjakan secara kasar. Sedangkan dalam masyarakat maju atau masyarakat yang mampu, biasanya anak-anak itu dibebani dengan tugas mencari nafkah,
Dan keterampilan yang diperlukan untuk mencari nafkah itu juga kompleks dan perlu pengetahuan dan latihan dalam masa yang panjang. Masa remaja dan ketergantungan ekonomi itu diperpanjang sampai mereka tamat di universitas. Kepercayaan remaja akan kekuasaan Tuhan menyebabkan munculnya rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun kepada masyarakat. Demikian pula sebaliknya, apabila remaja itu diliputi perasaan kekecewaan dalam hidupnya, maka akan dapat menimbulkan kontradiksi dalam perasaannya, sehingga mungkin efeknya berakibat kepada menjauhi Tuhan atau menentang adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian akan timbul asumsi bahwa semakin merosotnya moral dalam masyarakat akan semakin gelisah remajanya, dan sebaliknya pula merosotnya jiwa remaja akan mendatangkan keresahan dalam masyarakat. Pengalaman para remaja dapat menunjukkan adanya beberapa sikap remaja terhadap agama, yaitu yang pertama, remaja dapat menerima agama secara global. Kemudian yang kedua, remaja menerima agama dengan perasaan acuh tak acuh. Yang ketiga, membantah dan diiringi dengan sikap kritis. Yang keempat, menerima agama dengan ragu-ragu. Dan yang terakhir, melaksanakan agama dengan keyakinan. Remaja membutuhkan pembinaan motivasi agama secara terpadu dari lingkungan keluarga di rumah tangga, kemudian dari guru atau pendidik di sekolah, dan pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat. Pembinaan dan motivasi agama ini harus dapat melalui yang pertama, latihan-latihan ibadah agama supaya dapat menjadi kebiasaan. Kemudian ada tradisi agama yang dapat menjadi norma atau aturan hidup. Kemudian yang ketiga, penanaman kedisiplinan agama dalam aturan hidup. Kemudian yang terakhir, pemberian contoh teladan sehingga dapat menjadi panutan. Perkembangan kepercayaan agama pada orang dewasa. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Menurut Elizabeth B. Harlock, membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada masa dewasa awal atau masa dewasa dini yang biasa disebut dengan young adult. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umum antara 21 tahun sampai 40 tahun. 2. Masa dewasa madya atau middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Yang ketiga, masa usia lanjut atau masa tua, biasa disebut dengan older adult. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Karakteristik sikap keberagamaan pada orang dewasa. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
Yang kedua, cenderung bersifat realitas sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pemikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang ketujuh, sikap keberagaman cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Yang kedelapan, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keberagamaan sudah berkembang. Masalah-masalah sikap keberagamaan pada orang dewasa. Seorang ahli psikologi, Lewis Seri, membagi masalah-masalah keberagamaan pada masa dewasa sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa awal. Masalah yang dihadapi adalah memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Yang kedua, masa dewasa tengah. Masalah sentral pada masa ini adalah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh yang dapat menjadi dasar dalam membuat keputusan secara konsisten. Yang ketiga, masa dewasa akhir. Ciri utamanya adalah pasrah. Pada masa ini, minat berpusat pada hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. Kesederhanaan lebih sangat menonjol pada usia tua. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan. Menurut teori four wishes, yaitu rasa ketergantungan, di mana teori ini mengemukakan bahwasannya manusia dilahirkan memiliki 4 keinginan. Untuk yang pertama ada security atau keinginan untuk mendapat perlindungan, kedua new experience, ketiga response atau keinginan untuk mendapat tanggapan, dan yang untuk terakhir ada recognition atau keinginan untuk dikenal. Baik, pada dasarnya remaja dan dewasa sendiri jiwa keagamaannya mengalami proses perkembangan yang tak luput dari berbagai gangguan sehingga dapat mempengaruhi perkembangannya. Maka dari itu terbentuklah 2 faktor. Untuk yang pertama ada faktor internal dan untuk yang kedua ada faktor eksternal. Yang mana dalam faktor internal ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama ada faktor kognitif. Faktor kognitif ini mengacu pada remaja yang masih memiliki mental abstrak. Maksudnya di sini mereka yang mengkaji isu agama tanpa memperdalamnya lebih lanjut. Untuk yang kedua ada faktor personal yang mana mengacu pada konsep individual dan identitas. Untuk yang ketiga ada faktor hereditas yang mana apabila berbuat hal buruk atau tercela akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri si pelaku. Untuk yang keempat ada tingkat usia yang mana usia remaja menginjak usia kematangan seksual mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaannya. Untuk yang kelima ada kepribadian dan untuk yang terakhir ada kondisi kejiwaan. Begitupun dengan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaannya, yang mana dapat kita lihat dari lingkungan di mana ia hidup, seperti lingkungan keluarga yang berkonsep pada father image, atau lingkungan institusional seperti sekolah atau organisasi lainnya, dan juga lingkungan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.